Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andri Febrian yang ini satu channel 23055 akan menjelaskan mengenai analisis deskriptif. Nah, apa sih pengertian analisis deskriptif itu? Adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum, generalisasi. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Nah, ada tujuan analisis deskripsi ini. Yang pertama, memberikan gambaran atau deskripsi yang jelas dan rinci tentang objek penelitian atau variabel yang diteliti. Nah, lalu ada mengkoordinasi dan menyajikan data agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Lalu menjelaskan karakteristik data seperti distribusi, pusat data, dan variasi data dalam populasi atau sampel. Lalu menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan berdasarkan data yang ada. Nah, ada ciri-ciri analisis deskripsi. Yang pertama itu merupakan fokus pada variabel utama yang dideskripsikan secara mendetail, misalnya umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua, data yang digunakan berdasarkan fakta yang diperoleh langsung dari lapangan, bukan opini atau asumsi. Nah, lalu ada penelitian dilakukan pada waktu dan tempat yang jelas untuk memastikan validasi data. Yang keempat, hasil penelitian disajikan secara lengkap dan mendetail agar pembaca dapat memahami objek penelitian yang dengan baik. Nah, langkah-langkah analisis deskriptif ini ada beberapa, yaitu pertama rumusan masalah, menentukan masalah yang akan dianalisis secara spesifik dan fokus, lalu menentukan jenis data atau informasi yang akan dikumpulkan sesuai tujuan penelitian, lalu ada pengumpulan data, melakukan pengumpulan data dengan teknik yang sesuai, misalnya observasi, kuesioner, dan dokumentasi, pengolahan data, mengordinasi dan menyusun data agar siap untuk dianalisis, misalnya tabulasi data. Lalu ada analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif untuk menjelaskan data mean, median, modus, tabel, frekuen, dan grafik. Lalu interpretasi dan pelaporan menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan yang jelas dan sistematis. Nah, ada beberapa metode analisis deskripsi. Yang pertama ada studi kasus, fokus pada satu objek atau kasus tersebut untuk mendapatkan gambaran rinci. Lalu ada deskripsi kesinambungan, penelitian dilakukan secara berkesinambungan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh. Lalu ada survei, mengumpulkan data melalui kuesioner atau wawancara untuk mendapatkan gambaran populasi. Nah, ada beberapa jenis analisis deskripsi. Yang pertama, deskriptif kuantitatif, menggunakan data numerik untuk menggambarkan variabel penelitian secara statistik. Lalu ada kualitatif, menggunakan data non-numerik berupa fakta atau fenomena yang dideskripsikan secara apa yang ada. Lalu deskripsi verifikatif, betulnya mendeskripsikan masalah secara sistematis dan akurat serta menguji hipotesis dengan data statistik. Nah, ada contoh penerapannya, misal dalam penelitian tentang kepuasan pelanggan, analisis deskripsi dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden, umur, jenis kelamin, pendidikan, serta menggambarkan tingkat kepuasan berdasarkan variabel, lokasi, harga, dan fasilitas menggunakan statistik deskriptif seperti rata-rata dan distribusi frekuensi. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa analisis deskripsi dalam mata kuliah metodologi penelitian merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, spesifik, dan mendalam dalam suatu objek atau fenomena yang diteliti. Metode ini menuntutkan peneliti untuk melakukan pengamatan langsung dan mengumpulkan data faktual di lapangan agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi sebenarnya tanpa manipulasi data. Dalam analisis deskripsi, peneliti tidak hanya memaparkan data secara kuantitatif, tapi juga menjelaskan hubungan sebab akibat yang terjadi, serta memberikan gambaran lengkap tentang variabel yang diteliti, seperti karakter demokratif, kondisi sosial, dan aspek lain yang relevan. Baik, terima kasih atas eh, materinya kali ini. Mohon maaf jika ada terjadi kesalahan, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.